Salam dari HKBP Karnolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami dalam satu hari ini. Kami juga merasakan berkat-berkat Tuhan lewat setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ajari kami dan tuntun kami untuk boleh mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam ini yaitu dari 2 Korintus 5 ayat 17 hingga ayat 21. Ayat pembimbing renungan ayat 17, begini firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Kita masih berada di bulan pertama tahun baru 2023. Mungkin kita memiliki sesuatu yang baru. Apakah itu pakaian baru, rumah baru, mobil baru, penampilan baru, dan banyak lagi hal-hal yang baru yang boleh kita sebutkan satu persatu. Apakah itu penting bagi kita? Tentu semua yang baru yang kita miliki itu adalah penting, berharga, dan memberi rasa sukacita bagi setiap kita masing-masing. Dalam renungan firman Tuhan pada malam ini, ada lagi yang lebih penting dan lebih berharga bagi kita daripada apa yang baru yang kita miliki tadi, yaitu hidup kita, diri kita adalah ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, maka hidup kita, diri kita ada di dalam Kristus. Jelas sekali dikatakan dalam firman ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Supaya menjadi ciptaan yang baru, apa yang harus kita lakukan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami pengalaman Rasul Paulus. Oleh karena banyaknya serangan dari orang-orang yang bertentangan dengan kehadiran Rasul Paulus, dari lawan-lawan yang mempersoalkan kerasulan Paulus, ia berusaha menanggapinya dengan menceritakan pengalaman hidupnya, pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Masa lalunya yang jahat, ia menanggung penghukuman dari Tuhan Allah. Saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Pengalaman ini menyadarkan dirinya bahwa ia adalah orang berdosa. Ia telah berdosa terhadap Kristus dan harus menanggung hukuman itu. Sehingga ia terus berdoa dan berusaha membaharui hidupnya. Ia telah diubahkan oleh Tuhan saat ia menerima Tuhan dalam dirinya. Dengan kesaksian ini dapat disimpulkan bahwa menerima Kristus sebagai Tuhan mampu mengubah hidupnya yang lama itu, yaitu yang dipenuhi dengan kejahatan dan dosa, dan menjadikannya manusia baru
ciptaan baru yang tinggal dalam Kristus, dan ia beroleh pengampunan dan keselamatan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan baru dalam konteks kita saat ini tidak sekadar pengertian tahun baru, penampilan baru, atau berbicara tentang hal-hal yang baru yang kita miliki. Menjadi ciptaan baru tidak juga sekadar bahwa sesuatu yang lama yang telah berlalu atau malah dianggap masa lalu dan saatnya sekarang digantikan oleh hal-hal yang baru. Apakah itu status, perasaan, benda atau materi yang baru yang kita miliki. Berbicara soal ciptaan baru tidak sekedar dipandang dari luar. Menjadi ciptaan baru yang sesungguhnya dalam konteks kehidupan kita saat ini adalah pertama-tama menunjukkan bahwa kita masing-masing telah beroleh pendamaian oleh Kristus. Kita adalah manusia yang berdosa, musuh Tuhan, yang seharusnya kena hukuman, penghukuman, dan murka Tuhan. Tetapi Tuhan rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita dengan tubuhnya dan dengan darahnya. Ia rela disiksa, dibunuh, disalibkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ia rela disalibkan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Supaya kita menjadi ciptaan yang baru, yang harus kita lakukan adalah pertama, mari kita menerima Kristus dalam hidup kita, yaitu dengan percaya kepadanya dan melakukan firman-Nya. Kedua, mari kita menjauhkan diri kita dari segala perbuatan yang jahat dan dari semua dosa yang berkuasa dan mempengaruhi hidup kita, sehingga kita diberi kepercayaan dan dimampukan untuk menjadi manusia yang baru, yang berguna bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita hidup dituntun oleh firman Tuhan. Kristus tinggal dalam diri kita masing-masing. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membaharui kehidupan kami melalui keselamatan, penebusan dosa yang Engkau anugerahkan bagi kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban, memberikan dirinya hanya untuk menyelamatkan kami. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu, dan menjauhi kejahatan serta dosa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami di esok pagi untuk menikmati segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.